Hai friends, selamat datang di Metode. Kali ini gue mau membahas kasus yang datang dari NTT. Turut berduka cita sedalamnya bagi keluarga dan relasi korban. Semoga kiranya masalah ini cepat terselesaikan. Jadi saat itu ada dua orang petugas yang bernama Obed Nego dan Semi Leonard yang mereka sedang bertugas untuk melakukan penggalian di daerah Kalidendeng di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kupang, di mana proyek penggalian ini sudah dilakukan sejak tanggal 19 Oktober namun sempat terhenti 3 hari karena mereka menunggu kedatangan ekskavator yang lebih besar. Maka pada hari Sabtu 30 Oktober itu Obed beserta Semi sedang melakukan penggalian dengan melakukan ekskavator. Mereka mencium adanya seperti bau yang sangat menyengat dan mereka melihat ada plastik yang segera dikerubungi lalat. Awalnya mereka menduga kalau plastik itu berisi bangkai binatang. Maka mereka pun mengangkatnya dengan menggunakan ekskavator dan setelah mengeluarkannya, mereka membuka bungkus plastik itu dan melihat sepasang kaki. Segera mereka melaporkan penemuan ini kepada Polsek Alak yang mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Di dalam plastik itu ditemukan setidaknya ada 2 jenazah. Yang satu wanita berumur di atas 25 tahun dan yang satu adalah bayi yang setidaknya berusia 1 tahun tanpa identitas. Dan kondisinya sangat mengenaskan. Obed memperkirakan setidaknya lubang itu digali dengan menggunakan linggis dan memiliki dimensi 50 kali 60 dan kedalaman 70 cm. Polisi kemudian membawa jenazah itu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dan selanjutnya gue mau menyertakan juga hasil otopsinya. Yang pertama dari bayinya dulu. Diduga bayi ini dianiaya dan dibekap sebelum meninggal karena ditemukan memar di pipi kanan. Sayangnya memar ini tidak dideskripsikan secara mendetail ya. Bentuk memarnya itu seperti apa. Karena dari sini bisa terlihat bentuk perlakuan yang diterima oleh korban. Dan karena posisinya di kanan, maka diduga bayi laki-laki ini meninggal dunia karena kehabisan oksigen akibat dibekap, bukan karena benturan di kepala, karena warna kuku yang kebiruan itu. Meski begitu, ada tanda kekerasan di kepala sampai tempurungnya pecah. Sadis nih. Kalau dari sini ya, setelah membekap, kepalanya dihantam. Dan biasanya yang melakukan hal ini pelakunya ada dendam terhadap korban. Dendam itu karena mengenal. Sementara jenazah wanita ada beberapa memar di kepala bagian kiri dan belakang, di wajah sebelah kiri, pelipis kiri, namun giginya utuh. Diduga kekerasan dengan tangan, dirusuk juga ada. Punggung tangannya ada luka, yang dokter perkirakan sebagai bentuk perlawanan korban. Diduga kuat kedua korban meninggal karena kehabisan oksigen akibat dibekap dengan tangan dan bukan benturan pada kepala. Jadi dari sini sudah terlihat kalau mereka itu dibekap dulu baru kemudian kepalanya dibenturkan. 3 November, 4 hari setelah penemuan jenazah ini, Jack Manafe datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Sebelumnya berita sudah santer terdengar di sosmed dan ada kerabat mereka yang meminta agar setidaknya mereka datang ke rumah sakit, mengingat beberapa bulan sebelum pemberitaan ini Jack mencari adiknya yang paling bungsu yang dikabarkan tidak pulang ke rumah sejak 27 Agustus 2021. Nama adiknya itu adalah Astri Evita Suprini Manafe, usianya 30 tahun, dan Astri memiliki anak laki-laki yang bernama Lail Mekabe, usianya 10 bulan, lahir pada 21 Oktober 2020. Maka ketika Jack mendatangi rumah sakit itu, ia awalnya tidak mengenali korban, tetapi ia mengenali topi serta pakaian yang dikenakan korban dan segera dilakukan tes DNA. Maka 3 minggu kemudian diketahui hasilnya kalau ia benar itu adalah adiknya yang ia cari. Malam itu pada tanggal 27 sekitar pukul 8 malam, Astri dijemput temannya bernama Arca. Mereka pergi keluar. Di satu berita dikatakan kalau mereka mau pergi ke rumah tantenya yang jaraknya 5-6 km dari rumah Astri.
Namun di berita lain dikatakan kalau Astri mau menyelesaikan masalahnya dengan Randy. Randy ini mantan pacarnya Astri yang biasa disebut juga dengan Ate. Ate dan Randy ini berpacaran sewaktu SMA, namun mereka itu putus. Lalu Ate melanjutkan kuliah ke Poltek Negeri Kupang jurusan teknik sipil, sedangkan Randy menikah dengan perempuan lain. Ate kuliah lulus dia tahun 2009, lalu dia bekerja di perusahaan kontraktor. Lalu Randy yang menikah dengan perempuan lain bernama Ira Ua. Mereka memiliki anak. Entah bagaimana ceritanya Randy serta Ate dapat bertemu kembali. Namun kalau melihat dari lahirnya Lael di Oktober 2020 dapat dipastikan setidaknya mereka sudah menjalin hubungan 1 tahun sebelumnya. Yang gue nggak tahu tentang perselingkuhan Randy hingga sampai ia memiliki anak ini, apakah waktu memiliki anak di luar nikah diketahui oleh istrinya. Namun yang jelas sampai pada bulan Juli itu istri Randy, si Ira itu menghubungi Jack, kakaknya Ate, dan meminta supaya Ate tidak mendekati suaminya. Namun Jack tidak mengatakan apa-apa karena baginya itu adalah privasi masing-masing. Jadi ya sampailah Ate dan Arca itu pergi ya. Tapi di tengah jalan mereka memutuskan untuk mampir ke rumah teman mereka yang bernama Bayu, yang tinggal di sebuah kos. Kosnya itu ada di belakang pasar Obobo. Karena mereka ini sudah datang, maka Bayu pun mau menjamu mereka. Jadi Bayu pergi keluar, dia bilang dia mau membeli makanan kecil atau minuman. Nah, pada saat Bayu keluar itu, Ate menerima telepon dari seorang laki-laki dan ia permisi pergi. Karena kosnya Bayu itu ada di gang yang kecil yang hanya dapat dilalui motor, jadi mereka tidak melihat Ate pergi bersama dengan siapa, tapi mereka yakin kalau Ate dijemput dengan mobil. Yang setelah Ate menerima telepon ini, sempat ditanya siapa yang menelpon. Ate bilang nanti saya cerita, terus dia pergi. Sejak itu mereka tidak mendengar kabarnya lagi. Keluarga sempat mencari Ate ada di mana, namun mereka tidak mendapatkan hasil. Dan mereka sempat berpikir positif, berpikir yang baik-baik. Ya mungkin Ate sedang butuh waktu menyendiri karena ia mau menghadapi tes PNS. Ternyata dugaannya salah. Jadi begini ya, tadi kan menghilang dari tanggal 27 Agustus hari Jumat itu. Lalu ditemukan 30 Oktober hari Sabtu. Hasil DNA keluar 3 minggu kemudian, 25 November. Biasanya kalau kondisi seperti ini yang dicari tahu pertama kali adalah dengan siapa Ate terakhir kali berinteraksi, dengan siapa Ate memiliki masalah, dan siapa kira-kira orang yang menaruh dendam pada dirinya, orang yang mengancam hidupnya. Karena inilah maka keluarga pun teringat akan pesan yang diterima mereka dan juga Ate sebulan sebelum kejadian itu. Maka polisi pun berbekal dengan bukti ini, mereka sempat menginterogasi Randy Bajide. Dan Randy pun sempat ngeles, dia sempat bilang bukan aku tidak tahu apa-apa. Namun ternyata tak diduga, pada 2 Desember Randy mendatangi Polda dan ia mengaku kalau ia yang melakukan pembunuhan itu. Alasannya karena ia merasa tidak tenang, ia merasa gelisah, ia tidak bisa tidur, dan ia mengaku dengan ditemani oleh relasinya. Randy juga mengatakan kalau ia yang mencekik Ate, padahal tadi nggak ada di otopsi ya. Usai menghabisi, maka Randy pun memanggil orang untuk menggali lubang dan ia mengatakan kalau ia mau mengubur anjing milik bosnya yang mati, dan anjing itu adalah anjing ras, jadi badannya besar, sehingga mereka pun menggali lubang sebesar itu. FYI, pengalaman gue dulu pernah menggali lubang yang kurang lebih ukurannya seperti ini, dan itu dilakukan dalam waktu setidaknya 4 jam dengan kondisi tanah yang banyak batu. Tapi kita coba lagi yuk, ngetrace dari awalnya. Titik penjemputan korban di sini ke pasar Obobo. Jaraknya 6 menit ya dari rumah korban ke pasar, 6 menit. Taruhlah bawa motor sambil gendong bawa anak, terus butuh waktu ya 10 menit.
Sampai di sana pukul 20.10. Lalu korban pergi, tapi gue nggak tahu nih kemana titik yang kedua nih. Jadi gue langsung skip, langsung ke titik yang ketiga, tempat penemuan korban. Dari pasar ke tempat ini, kalau nggak salah lokasinya ada di sini, itu memakan waktu sekitar 23 atau 23 sampai 30 menit. Ya taruhlah waktunya segitu setidaknya sampai pukul 21. Karena kedua korban dibawa jauh dari rumahnya, apakah Randy tinggal dekat-dekat situ? Karena menurut sejumlah penelitian di mana pelaku melakukan tindak kejahatan di TKP karena pelaku tinggal dekat-dekat situ, atau setidaknya ada circle yang tinggal di dekat lokasi. Namun ini sekedar asumsi gue aja, opini gue saja, perkiraan gue saja. Dan gue mau tekankan di sini, gue tidak ada maksud untuk menimbulkan argumen-argumen lain. Di sini adalah analisa serta asumsi gue, karena dengan kurangnya bukti juga kurang gitu jelas apa saja yang tidak dibeberkan kepada publik. Randy sempat mengatakan alasan ia menyerang AT karena ia emosi melihat AT mencekik Lyle sehingga ia pun melakukan hal itu. Namun gue sependapat dengan pendapatnya Hotman Paris Hutapea yang mengatakan kalau rasanya janggal kalau hal itu dilakukan. Mengapa Randy ya sebagai ayah biologis dari Lyle hanya diam melihat ibunya melakukan hal itu, tidak mencegah apapun, tidak melakukan pencegahan apapun. Lokasi itu bukanlah lokasi yang ramai dilalui orang. Yang gue nggak tahu kenapa mereka tidak memarkir mobil di situ, apakah karena kondisi jalannya yang tidak memungkinkan supaya mobil buat masuk ke situ, atau mereka menggunakan mobil sedan. Cuma ternyata Randy mengaku kalau ia sempat membawa korban keliling. Ya gitu aja yang bisa gue bahas, yang bisa gue katakan dari kasus ini. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.